sahabat Pegalas N, salam literasi ayam membaca. Nama saya Fikar Putra Pratama dari SMP Islam Nurul Jannah dengan guru pembimbing saya, Bu Indawati dan Bu Sriwayu Trisnawati. Kali ini saya akan membahas tentang teknologi informasi dan komunikasi. Mengapa saya mengambil ini? Karena sebagian banyak orang yang menyalahgunakan teknologi informasi dan komunikasi ini. Sebelum lanjut, tonton dulu film berikut ini. Teknologi informasi dan komunikasi memiliki dampak negatif. Tapi yang dibahas dalam video ini adalah 3. Yang pertama adalah sosmed. Sosmed adalah media daring dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi dan berbagi. Salah satu contoh sosmed adalah Instagram. Instagram diminati oleh anak-anak sampai orang dewasa. Yang jadi permasalahannya itu adalah anak-anak. Sebab mereka lemah dan belum memahami apa itu sosmed. Bisa jadi yang membuli adalah anak-anak seumuran mereka yang merasa derajatnya lebih tinggi daripada orang yang bully. Salah satu contoh pembulian di Instagram adalah seperti ini. Selain pembulian, ada juga penipuan di Instagram. Contohnya seperti ada promo yang menurunkan harga yang sampai 12 jutaan ke harga ratusan. Tapi ada juga orang-orang yang jujur dalam hal ini. Dan yang dampak negatif dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi ini adalah serangan hacker. Hacker dalam bahasa Indonesia adalah meretas. Mereka adalah orang-orang yang menggunakan kecerdasannya dalam bidang komputer untuk melakukan hal negatif. Contohnya seperti meretas sistem keamanan, membuat virus komputer, menyebarkan berita-berita hoax, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah virus komputer. Apa itu virus komputer? Virus komputer merupakan program komputer yang dapat mengandalkan atau mengenali dirinya sendiri dan menyebarkan dengan cara menyisipkan salinan dirinya pada program atau dokumen lain.
Virus komputer dapat dianalogikan seperti virus biologis yang menyebarkan dengan cara menyisipkan dirinya sendiri ke sel makhluk hidup. Virus komputer dapat merusak, misalnya merusak data pada dokumen, membuat pengguna komputer merasa terganggu, maupun tidak menimbulkan efek sama sekali. Itulah beberapa dampak negatif penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Sebelum kita mengetahui solusinya, kita harus memahami teori teknologi informasi dan komunikasi. Berikut adalah teori teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi atau yang disebut TIK dalam bahasa Inggris disebut Information and Communication Technology. Sebelum memahami pengertian teknologi informasi dan komunikasi, kita harus memahami pengertian teknologi informasi dan komunikasi secara terpisah. Menurut KBBI, ada dua pengertian teknologi, yaitu teknologi adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan yang praktis atau ilmu pengetahuan terapan. Dan kedua, teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan hidup dan kenyamanan hidup manusia. Menurut KBBI, pengertian informasi adalah penerangan, pemberitahuan, kabar, atau berita tentang sesuatu. Sedangkan pengertian komunikasi menurut KBBI adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Komunikasi juga berarti hubungan atau kontak. Menurut Kemdikbud, pengertian teknologi informasi dan komunikasi adalah teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi. Jadi, teknologi informasi dan komunikasi memuat semua teknologi yang berhubungan dengan penanganan informasi. Mengutip dari TechTerms, TIK mengacu pada teknologi yang menyediakan akses informasi melalui telekomunikasi. TIK mirip dengan teknologi informasi, tetapi fokus utama TIK ada pada teknologi komunikasi seperti internet, jaringan nirkabel, telepon seluler, dan media komunikasi lainnya. Mengutip dari UNESCO Institute for Statistics, TIK adalah perangkat teknologi dan sumber daya yang beragam yang digunakan untuk mengirimkan, menyimpan, membuat, berbagi, atau bertukar informasi. Contoh teknologi informasi dan komunikasi adalah komputer, teknologi siaran langsung, teknologi penyiaran yang direkam, telepon, dan lain-lain. Teknologi informasi dan komunikasi dapat kita bagi secara terpisah, yakni teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi biasanya digunakan untuk mengelola informasi. Contoh teknologi informasi adalah komputer. Sedangkan teknologi komunikasi digunakan untuk memindahkan informasi dari sumber penerima. Contoh teknologi komunikasi adalah telepon dan televisi. Teknologi informasi dan komunikasi sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam bidang apapun. Misalnya di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, di bidang perekonomian, di bidang komunikasi. Pada era globalisasi saat ini, TIK sangat dibutuhkan oleh semua orang, terutama yang berhubungan dengan internet. Karena melalui jaringan internet, mereka bisa menjangkau jaringan lebih luas dan memudahkan masyarakat dan penduduk di dunia untuk melakukan komunikasi melalui media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. TIK juga memiliki dampak positif, jadi seperti memudahkan kita untuk berkomunikasi dan mencari informasi. Kedua, membuka peluang bisnis baru. Ketiga, meningkatkan layanan informasi jarak jauh. Keempat, memperkaya budaya. Kita sudah membahas teori teknologi informasi dan komunikasi. Sekarang kita masuk ke pencegahan dampak negatif. Untuk menghindari dampak negatif tersebut dapat dilakukan dengan memperkuat hukum, menggunakan software penyaring, menghindari pemakaian handphone terlalu lama, awasi anak-anak dalam pemakaian HP, memasang antivirus pada PC atau laptop. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu guru SMP Islam Raudatul Jannah. Berikut ini adalah
video wawancaranya. Assalamualaikum Pak Hardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta waktunya sebentar ya Pak. Perkenalkan, nama saya Tegar Putra Pratama. Ya. Saat ini saya sedang membuat karya ilmiah mengenai teknologi informasi dan komunikasi. Ya. Pada era globalisasi dan masa pandemik saat ini, menurut Bapak apa itu teknologi informasi dan komunikasi? Mohon penjelasannya ya Pak. Baik, untuk Tegar dan kawan-kawan ya, bahwasanya sesuai yang kita ketahui, teknologi adalah segala sesuatu yang dapat memudahkan manusia. Kalau kita gabung dengan kata teknologi informasi, maka bisa kita artikan sebagai segala sesuatu yang dapat membantu manusia, baik itu dalam menyimpan, membuat, maupun menyebarkan, ataupun mengkomunikasikan informasi. Nah, terutama dalam masa pandemi sekarang, teknologi informasi ini sangat berguna bagi manusia, khususnya barangkali di bidang pendidikan seperti kita, karena dengan adanya teknologi informasi dapat mempermudah kita, dapat membantu kita dalam menemukan berbagai macam sumber-sumber belajar. Lalu, bagaimana menurut Bapak dampak positif dan dampak negatifnya? Oke, jadi kalau kita bahas, sebenarnya segala sesuatu hal itu memiliki sisi positif dan sisi negatif ya. Begitu juga dengan adanya teknologi informasi memiliki dampak positif dan dampak negatif. Kalau kita lihat dari segi positifnya, bahwa teknologi informasi ini sangat membantu manusia, khususnya dalam berbagai bidang. Untuk pelajar dan juga untuk pengajar atau guru, kita dapat menggunakan atau memanfaatkan teknologi yang ada. Kita ketahui bahwa banyak sekali teknologi yang sudah ditemukan manusia saat ini, baik itu smartphone, tablet, laptop, dan segala macamnya, termasuk internet. Nah, dengan menggunakan gadget tersebut atau menggunakan alat-alat tersebut, kita dapat menemukan berbagai sumber belajar. Untuk pelajar saat pandemi, mereka tidak diperbolehkan untuk datang ke sekolah, harus belajar dari rumah, tetapi pembelajaran tetap bisa kita laksanakan. Guru tetap bisa mengajar dengan adanya kelas digital, kelas online, dan segala macamnya. Kita bisa memanfaatkan berbagai platform yang ada. Kalau misalnya guru ingin bertemu dengan siswa, bisa menggunakan Google Meet atau bisa juga menggunakan aplikasi Zoom. Mungkin Tegar juga menggunakan ya. Nah, juga kita dapat memanfaatkan teknologi tersebut untuk ya mengirimkan tugas misalnya, atau melihat berbagai hal yang terjadi di berbagai pelosok dunia. Semuanya mungkin hanya dengan HP yang ada di tangan kita. Itu salah satu dampak positifnya. Sedangkan untuk dampak negatifnya ya, kita saat ini mengetahui bahwa khususnya untuk pelajar ataupun untuk anak-anak, juga orang dewasa ya, banyak yang sekarang bermain game online. Nah, salah satu dampak negatif dari game online ini adalah membuat kecanduan saat siswa maupun pelajar ataupun orang dewasa tersebut tidak mampu untuk memanajemen waktunya, tidak mampu untuk mengatur waktunya, hanya habis untuk bermain game online saja. Maka tentu ini berdampak negatif ya. Kemudian ada juga yang menggunakan media sosialnya untuk hal-hal yang tidak baik. Ada yang menggunakannya untuk bullying, ada untuk memberikan ujaran kebencian atau hate speech dan lain-lainnya ya. Karena sekarang bullying itu tidak harus kita berhadapan. Nah, kalau biasanya ada anak yang membuli di dalam kelas, sekarang kita bisa membuli orang-orang yang ada di pelosok dunia hanya dengan komentar kita di media sosial. Kemudian ada juga beberapa orang yang sangat pintar memanfaatkan kepintarannya dalam hal negatif, yaitu melakukan ada istilah hacker ya, atau menghack situs-situs yang ada, baik itu situs pemerintahan maupun situs-situs yang bisa digunakan lainnya, yang bermanfaat lainnya, oleh orang yang tidak bertanggung jawab yang kita sebut sebagai hacker. Mereka menerobos situs tersebut, memasukkan hal-hal negatif dan lain-lain. Tentu ini merupakan salah satu dampak negatifnya. Kemudian bisa juga penyebaran virus komputer saat ini rentan sekali terjadi karena seseorang bisa mengakses ya dari mana saja, sehingga virus itu juga gampang untuk berpindah. Lalu, apa yang harus dilakukan untuk mencegah dampak negatifnya, Pak? Iya, tadi Bapak sudah memaparkan ada 4 hal ya. Yang pertama tadi adalah untuk bermain game online yang melebihi waktunya. Tentunya salah satu solusinya adalah bagaimana peran serta orang tua juga adalah mengawasi anak-anaknya, khususnya bagi pelajar ya. Dan juga tentunya bagaimana cara untuk mengatur waktu ya, agar
waktu kita itu tidak hanya habis untuk bermain game. Ada waktu untuk belajar, ada waktu untuk beristirahat, beribadah, membantu orang tua, dan lain-lainnya. Kemudian, untuk masalah bullying atau misalnya ada ujaran kebencian melalui media sosial, tentunya kita harus bijak dalam memakai media sosial. Dan juga tentunya perlu juga di sana peran serta orang tua dan guru dalam mengawasi, terutama bagi anak-anak yang di bawah umur dalam menggunakan media sosialnya. Kemudian untuk hacker, ya tentunya biasanya orang-orang yang hacker ini adalah orang-orang yang sangat pintar. Nah, untuk menghindari dampak negatifnya, tentu kita harus mengarahkan atau bagaimana cara menggunakan kepintarannya bukan untuk merusak ya, tetapi bisa jadi nanti bekerja sama dengan pemerintah menjadi. Nah, karena kalau ada hacker tentu ada nanti orang yang bertugas untuk mengantisipasinya. Nah, bisa kita tempatkan orang tersebut di posisi sana. Kemudian untuk virus komputer tentunya salah satu solusinya adalah ya kita harus menginstal antivirusnya terlebih dahulu dan tidak mudah untuk mengklik sembarang link ya, karena kalau kita ingin tahu biasanya virus komputer itu masuk melalui apa yang disebut dengan malware atau ada iklan yang lewat. Nah, jangan sembarang untuk mengklik, jangan sembarang percaya dengan adanya link-link yang tidak jelas seperti itu. Barangkali seperti itu ya, Tegar ya. Ya, Pak. Terima kasih atas pendapatnya ya, Pak. Nah, teman-teman, dari hasil wawancara tersebut sudah dijelaskan bahwa sosmed memiliki dampak negatif tergantung penggunaannya. Jadi, solusi agar perundungan atau bullying ini tidak terjadi serta pelajar tidak kecanduan bermain game, maka perlu peran serta orang tua maupun guru dalam mengawasi anak-anaknya dalam penggunaan HP, baik bermain game maupun menggunakan media sosial. Kemudian ada hacker menggunakan kepintarannya dalam meretas suatu sistem keamanan, sebuah situs web baik milik pemerintah atau swasta. Solusinya agar ini tidak terjadi, orang-orang berbakat dalam bidang komputer diberi kesempatan untuk bekerja sama dengan pemerintah untuk melindungi keamanan atau sistem. Sedangkan untuk mencegah agar sistem komputer maupun Android yang kita miliki tidak terjangkit suatu virus, maka kita harus lebih berhati-hati dalam mengakses sebuah web, link maupun aplikasi yang belum jelas identitasnya, serta memasang antivirus untuk melindungi perangkat yang kita miliki. Demikian video saya untuk saat ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Dan juga jangan lupa komen yang positif jika kalian mendapatkan pembelajaran dari video saya. Salam literasi, ayo membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.